Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Rino Saputra. Di video ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat untuk modul 6 dengan judul Keyword Static, Pemrograman Berorientasi Objek. Jadi seperti ini tugas praktikum untuk modul 6, yaitu buat program Java yang dapat menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh seorang pegawai dengan ketentuan: 1. Inputkan nama. 2. Gaji kotor per bulan. 3. Durasi kerja 1 sampai dengan 12 bulan. Keempat, tentukan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai status jika A. Belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. PTKP per bulan sama dengan 500.000. Kemudian B. Belum menikah dan tanggungan 1. PTKP per bulan 700.000. Belum menikah tanggungan 2. 900.000. Belum menikah tanggungan 3. 1.100.000. Kemudian menikah dengan tanggungan 0, yaitu 700. Menikah tanggungan 1, 900. Menikah tanggungan 2, 1.100.000. Kemudian menikah tanggungan 3, PTKP per bulan 1.300.000. Kemudian poin kelima yaitu hitung neto, yaitu dengan rumus bruto dikurangi PTKP, penghitungan neto atau penghitungan neto bruto PTKP dikalikan dengan durasi kerja. Jika neto kurang dari 0, maka neto sama dengan 0. Kemudian poin ke-6, nilai pajak dihitung berdasarkan neto. Jika neto 500 sampai 1 juta dikalikan 5%. Untuk 1 juta sampai 5 juta dengan rumus berikut ini, yaitu 1 juta dikalikan 5% plus neto dikurangi 1 juta dikalikan 10%. Kemudian jika neto lebih dari 5 juta, maka 1 juta dikalikan 5%, ditambahkan 4 juta dikalikan 10%, ditambahkan neto dikurangi 5 juta dikalikan 20%. Baiklah, seperti ini bentuk program saya. Yang pertama ada kelas main, kemudian kelas menghitung PTKP, menghitung neto, dan menghitung pajak. Langsung saja kita run menggunakan kelas main, lalu klik OK. Jadi seperti inilah tampilan program. Akan muncul program menghitung pajak penghasilan. Menu pertama untuk melakukan penghitungan, menu kedua untuk tutup program. Ketik 1, kemudian klik enter. Silahkan masukkan informasi berikut. Yang pertama adalah informasi nama. Kemudian selanjutnya adalah gaji kotor, misalkan gaji kotor 12 juta. Kemudian durasi kerja 3 bulan. Lalu status menikah. Untuk status menikah diisi 1 untuk iya, kemudian tidak untuk 0 untuk tidak. Misalkan saja Budi ini telah menikah, jadi dituliskan 1, kemudian klik enter. Lalu jumlah tanggungan diisi angka 0 sampai tak terhingga. Misalkan Budi ini memiliki 2 anak, memiliki jumlah tanggungan 2. Kemudian akan muncul informasinya, yaitu nama Budi, kemudian bruto 12 juta, durasi kerja 3 bulan, status menikah ya, kemudian jumlah tanggungan 2. Maka total pajak yaitu
16.300.000. Maksud saya 1.630.000. Kemudian kita lakukan lagi. Untuk kali ini kita menghitung pajak penghasilannya Andi. Misalkan gaji kotornya gaji kotornya 5 juta, kemudian durasi kerjanya hanya 1 bulan, kemudian belum menikah, diisi 0, lalu jumlah tanggungan tidak ada, diisi 0, maka akan muncul seperti halnya sebelumnya, yaitu nama, bruto, durasi kerja 1 bulan, status menikah tidak, jumlah tanggungan 0, kemudian total pajaknya muncul di bawahnya, yaitu 400.000. Selanjutnya kita coba menghitung pajak penghasilan Abdul. Misalkan gaji kotornya 3 juta, kemudian durasi kerjanya 1 bulan, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka total pajaknya 200.000. Kita coba lagi. Misalkan gaji kotornya misalkan gaji kotornya 100 juta dengan durasi kerja 6 bulan dan sudah menikah, kemudian memiliki tanggungan, misalkan tanggungannya 10 orang, maka akan muncul nama, kemudian bruto 100 juta, durasi kerja 6 bulan, status menikah, ya, jumlah tanggungan 10, kemudian total pajaknya adalah 19.100.090.000. Ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk menutup program, ketik 2 kemudian klik enter, maka program akan berhenti. Selanjutnya kita lihat di source code-nya. Yang pertama, kita lihat di kelas menghitung PTKP. Jadi untuk perhitungannya saya gunakan beberapa kelas untuk menghitung nilai yang spesifik. Untuk kelas PTKP digunakan untuk menghitung PTKP saja, dan seterusnya. Untuk kelas ini saya berikan variabel jumlah PTKP integer, kemudian memiliki metode menghitung PTKP dengan parameter integer menikah dan integer tanggungan. Untuk integer menikah ini digunakan apabila jika nilainya 0 maka tidak menikah, jika 1 maka telah menikah. Untuk tanggungannya diberikan integer karena berupa nilai 0 sampai tak hingga. Kemudian di bawahnya ada if else. Ini untuk ketentuan PTKP. Jika menikah sama dengan 0 artinya tidak menikah, dan tanggungannya 0 atau tidak memiliki tanggungan, maka jumlah PTKP-nya 500.000. Jika else if menikah sama dengan 0 berarti belum menikah, kemudian tanggungannya hanya 1, maka
PTKP 700. Jika belum menikah dengan 2 tanggungan, maka PTKP 900. Kemudian jika belum menikah, tanggungannya lebih dari 3 atau lebihnya, jumlah PTKP-nya 1.100.000. Lalu apabila sudah menikah atau menikah sama dengan 1 dengan tanggungan 0, maka PTKP-nya 700. Jika menikah atau telah menikah dengan tanggungan 1, maka jumlah PTKP 900. Jika telah menikah dengan tanggungan 2, maka jumlah PTKP 1.100.000. Dan jika telah menikah dengan tanggungan 3 atau lebih, maka jumlah PTKP 1.300.000. Kemudian setelah program memilih mana jumlah PTKP yang tepat sesuai dengan ketentuan if-nya, if else ini, setelah itu akan variabel jumlah PTKP akan di return atau disimpan di variabel jumlah PTKP. Nantinya jumlah PTKP ini akan diakses oleh main kelasnya. Selanjutnya yaitu kelas menghitung neto. Seperti halnya pada kelas menghitung PTKP, ada variabel jumlah neto dengan tipe data integer. Variabel ini digunakan untuk tempat penyimpanan jumlah neto. Kemudian di bawahnya metode menghitung neto dengan parameter integer bruto, kemudian PTKP tipe data integer. Lalu untuk rumusnya yaitu jumlah neto sama dengan bruto dikurangi PTKP. Setelah itu nilai dari variabel jumlah neto di return, lalu akan masuk ke di atasnya ini berikut. Selanjutnya yaitu kelas menghitung pajak. Seperti kelas-kelas sebelumnya, memiliki variabel untuk menyimpan nilai jumlah pajak dengan tipe data integer. Kemudian di bawahnya ada metodenya. Untuk metode menghitung pajak digunakan parameter neto, dan di bawahnya ada if else. If else ini digunakan untuk ketentuan menghitung pajak. Jika neto kurang dari sama dengan 500.000, maka jumlah pajaknya dikenakan 0. Jika neto lebih dari 500 dan kurang dari 1 juta, maka jumlah pajaknya yaitu 5% dari neto, atau neto dikalikan 5 dibagikan 100. Jadi sama saja dengan neto dikalikan 5%. Jika neto antara 1 juta dan 5 juta, atau neto lebih dari 1 juta dan neto kurang dari sama dengan 5 juta, maka rumus jumlah pajak yaitu 1 juta dikalikan 5% ditambahkan neto dikurangi 1 juta dikalikan 10%, atau dikalikan 10 lalu selanjutnya dibagikan 100. Kemudian jika neto lebih dari 5 juta, maka rumusnya yaitu jumlah pajak sama dengan 1 juta dikalikan 500% ditambahkan 4 juta dikalikan 10%, lalu ditambahkan lagi dengan neto dikurangi 5 juta dikalikan 20%. Setelah program memilih salah satu dari ketentuan penghitungan pajak, maka variabel jumlah pajak disimpan dengan cara keyword return.
Selanjutnya yaitu kelas main. Kelas main ini digunakan untuk menjalankan program. Dalam kelas main ada import Java Utility Scanner. Kemudian di dalamnya ada main method. Untuk main method ini digunakan metode static. Kemudian di bawahnya ada pembuatan objek. Pembuatan objek ini dibuatkan karena ketiga kelas ini tidak memiliki static method atau metode yang ada pada kelas ini merupakan non-static. Bisa dilihat di kelas menghitung PTKP, metodenya yaitu non-static. Karena non-static, karena metodenya non-static, jadi harus dibuatkan objeknya. Di sini saya buat objek dengan nama yang sama dengan kelasnya karena agar tidak terlalu membingungkan. Kemudian di bawahnya objek input dari scanner untuk masukan dari user. Kemudian di bawahnya ada variabel integer dengan nama pilih menu, digunakan untuk memilih menu. Lalu string user input 1 untuk memasukkan nama. Kemudian user input 2, 3, 4, dan 5 dengan tipe data integer. Untuk 2 digunakan untuk gaji kotor, 3 digunakan untuk durasi kerja, 4 untuk status menikah, dan 5 untuk jumlah tanggungan. Kemudian dibuatkan lagi variabel string status menikah dengan string kosong. Di bawahnya ada while true. Lalu di dalam perulangan while true ada tampilan programnya. Jadi akan memunculkan teks program menghitung penghasilan. Kemudian next line, nomor 1 lakukan perhitungan. Kemudian nomor 2 untuk tutup program. Di bawahnya yaitu variabel pilih menu dipanggil, kemudian digunakan input next integer untuk memilih menu. Jika variabel pilih menu sama dengan 1, akan masuk ke menu pertama, yaitu lakukan penghitungan. Untuk melakukan penghitungan, sebelumnya dimintai informasi dari pengguna. Yang pertama yaitu informasi nama. Untuk nama digunakan variabel user input 1 dengan input next. Input next ini digunakan untuk scanner tipe string. Selanjutnya yaitu gaji kotor dengan variabel user input 2, kemudian menggunakan scanner integer atau next integer. Selanjutnya yaitu durasi kerja dengan keterangan 1 sampai dengan 12 bulan, menggunakan variabel user input 3 dengan scanner next integer. Lalu di bawahnya yaitu status menikah dengan variabel user input 4 dengan scanner next integer. Lalu di bawahnya lagi untuk mengubah status menikah dari integer ke string. Jika user input 4 atau status menikahnya diisi 1, maka status menikah diisi variabel status menikah diisi ya. Jika user input 4 sama dengan 0,
maka status menikahnya diisi tidak. Jadi yang awalnya dari integer menjadi string. Kemudian informasi selanjutnya yaitu jumlah tanggungan. Digunakan variabel user input 5, kemudian scanner next integer. Selanjutnya yaitu menghitung PTKP dari status menikah dan jumlah tanggungan. Untuk menghitungnya, karena rumus menghitung PTKP sudah ada di kelas menghitung PTKP, maka hanya perlu dipanggil saja, yaitu objek menghitung PTKP yang telah dibuat di atas bagian atas ini dari kelas menghitung PTKP. Kemudian dipanggil metode menghitung PTKP dengan parameter user input 4 dan user input 5. Karena parameter yang digunakan adalah integer menikah dan tanggungan, maka digunakan user input 4 dan user input 5. Setelah dihitung PTKP, selanjutnya yaitu menghitung neto. Untuk menghitung neto sama dengan menghitung PTKP, digunakan objeknya dipanggil, kemudian metodenya dipanggil, yaitu metode menghitung neto dengan parameter user input 2 atau gaji kotor atau bruto, kemudian PTKP. Untuk mengambil variabel atau jumlah PTKP-nya, digunakan objek menghitung PTKP, kemudian diakses variabel jumlah PTKP sebagai berikut ini. Dari kelas menghitung PTKP, variabel jumlah PTKP. Setelah itu menghitung pajak. Setelah itu menghitung pajak dari seperti sebelumnya. Menghitung pajak digunakan objek menghitung pajak, kemudian metodenya dipanggil menghitung pajak dengan parameter jumlah neto dari objek menghitung neto dari kelas menghitung neto. Jadi metode menghitung pajak ini parameternya neto, yang mana dari variabel jumlah neto dari kelas menghitung neto. Setelah semuanya dihitung, menghitung PTKP, menghitung neto, dan menghitung pajak, selanjutnya yaitu menampilkan keseluruhan. Yang pertama yaitu menampilkan nama dari variabel user input 1, kemudian brutonya dari user input 2, durasi kerja dari user input 3, status menikah dari variabel status menikah, jumlah tanggungan dari user input 5, dan total pajak dari variabel jumlah pajak dari objek menghitung pajak dari kelas menghitung pajak. Jadi seperti itulah menu pertama. Untuk menu kedua yaitu tutup program, sangat sederhana, yaitu sistem out print line, program berhenti, kemudian break untuk keluar dari perulangan while true. Jika tidak diisi 1 atau 2, maka akan muncul pemberitahuan ketik angka 1 sampai dengan 2 untuk memilih menu. Jadi seperti itulah
program yang telah saya buat untuk modul 6 keyword static saya gunakan pada main method atau method dari kelas main, yaitu seperti berikut ini. Karena dari kelas lain metodenya tidak ada yang statik, karena saya gunakan untuk menghitung dan menyimpan nilai, maka tidak bisa digunakan keyword static untuk metode menghitung pajak, menghitung neto, ataupun menghitung PTKP. Jadi saya gunakan metode non-static, karena non-static diperlukan untuk membuat objek. Jadi seperti itulah program yang telah saya buat. Saya harap penjelasan dari saya dapat dipahami, dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.